Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Siswanto SPIMP, seorang dosen yang berhome base di program studi Aquakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu tanah dan kesuburan perairan rawa. Adapun pemaparan ini dibuat dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang saya bawakan dalam materi perkuliahan ini, yaitu mata kuliah ilmu tanah dan kesuburan perairan rawa. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada para peserta didik atau mahasiswa dalam mata kuliah ini. Sedangkan asesmen akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif dalam kelas. Sebelum saya masuk ke bagian DIA, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu sebenarnya apa itu mata kuliah ilmu tanah dan kesuburan perairan rawa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau MKK dan merupakan mata kuliah wajib bagi program studi aquakultur yang dimaksudkan untuk mengantarkan mahasiswa agar dapat menganalisis ilmu tanah dan kesuburan perairan di lahan-lahan rawa. Mata kuliah ini membahas tentang proses terjadinya perairan rawa, fungsi perairan rawa, bahan penyusun tanah, proses pembentukan tanah, taksonomi dan klasifikasi tanah, proses identifikasi, metode, dan pengelolaan kesuburan tanah dasar perairan rawa, serta identifikasi, metode, dan pengelolaan kesuburan perairan rawa. Mata kuliah ini hadir untuk membekali lulusan program studi aquakultur Universitas Lambung Mangkurat dalam mengembangkan kemampuan pemahaman, tanggung jawab, dan kemauan untuk mengembangkan terhadap sumber daya alam yang memiliki potensi besar dan masih belum banyak tergarap, yaitu lahan rawa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Lalu kemudian apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan aspek delivery pada mata kuliah ini? Dalam mendeliver mata kuliah ini kepada mahasiswa, tentu saja saya beserta tim membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan. Yang diharapkan yaitu mahasiswa akan mampu menganalisis dan menggunakan metode pemanfaatan yang tepat dalam pengelolaan perairan rawa sebagai media budidaya ikan. Dari capaian pembelajaran lulusan ini, lalu kemudian diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini penting mengingat mata kuliah itu harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam capaian pembelajaran lulusan, sehingga mata kuliah bisa sejalan dengan profil lulusan yang diharapkan pada program studi aquakultur Universitas Lambung Mangkurat. Ada 2 CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Yang pertama,
mahasiswa mampu menilai kesuburan tanah dan perairan rawa berdasarkan parameter fisika, kimia, maupun parameter biologi. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode pengelolaan kesuburan tanah dasar perairan rawa. Untuk mencapai CPMK ini, maka kami menetapkan 12 sub CPMK yang mendukung 2 CPMK tadi. Dari 12 subbab itu akan dibagi menjadi 14 pertemuan yang tidak termasuk UTS dan UAS. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas dalam mata kuliah ilmu tanah dan kesuburan perairan rawa. Sekarang saya akan membahas bagaimana interaction atau bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa di dalam mata kuliah agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan berbasis kepada SCL atau Student Centered Learning. SCL yang merupakan sebuah metode yang mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini antara lain kuliah interaktif, yaitu dengan cara memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan pemicu dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Adapun platform teknologi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas interaksi adalah LMS ULM, yaitu Simari Learning, Zoom Cloud Meeting, dan untuk mendukung mereka dalam menyampaikan pendapat, saya biasanya menggunakan konsep board atau untuk jawaban singkat bisa juga menggunakan Mentimeter. Atau jika perlu diskusi kelompok, maka saya kadang juga bisa menggunakan fitur room pada Zoom Cloud Meeting sehingga mereka bisa berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Dengan ini, maka saya memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dengan cara menitik beratkan interaksi pada proses partisipasi aktif mahasiswa itu sendiri. Karena secara teori akan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap mahasiswa dan juga memiliki peluang retensi ilmu yang didapatkan menjadi lebih besar. Demikian adalah proses interaksi yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Kemudian kita berlanjut ke aspek asesmen. Aspek asesmen adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan performa mereka yang diberikan di dalam kelas. Untuk bagian asesmen ini sebelumnya sudah disampaikan oleh koordinator mata kuliah saat penyampaian kontrak perkuliahan di awal pertemuan, di mana penilaian terdiri dari 30% tugas, 30% UTS atau ujian tengah semester, dan 40% untuk ujian akhir semester atau UAS. Untuk menjamin objektivitas dalam penilaian, maka saya membuat instrumen dan rubrik penilaian, di mana rubrik ini dibagikan kepada para mahasiswa sehingga harapannya mahasiswa dapat mengetahui secara transparan bagaimana kriteria-kriteria penilaian yang dinilai agar mereka bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk mengikuti perkuliahan di kelas. Demikian
tiga aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah ilmu tanah dan kesuburan perairan bawah. Setelah ini saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran secara real yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan platform Zoom Cloud Meeting. Selamat menyaksikan. Baik ya, hari ini topik kita terkait dengan pengelolaan kesuburan tanah dasar untuk kegiatan budidaya, di mana topik ini memiliki tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus sebagai berikut, di mana mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengelolaan kesuburan ya tanah dasar. Lalu tujuan instruksional khususnya, yang pertama, mahasiswa itu diharapkan setelah mengikuti kuliah ini itu mampu menjelaskan pengelolaan yang dilakukan dalam menyuburkan tanah dasar wadah budidaya, serta yang kedua itu untuk bisa menjelaskan pengelolaan yang dibutuhkan dalam menjaga kesuburan lingkungan wadah budidaya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan kesuburan ya, sebelum kita masuk langsung kepada materi, mungkin kita brainstorming terlebih dahulu ya. Kira-kira kalau melihat gambar ini, apa yang bisa kalian sampaikan? Ada yang mau mencoba menyampaikan pendapat? Menurut penglihatan ulun tentang gambar ini, jadi ini sebuah kolam dan di dasarnya itu saluran pembuangan, Pak. Oke. Ada lagi tambahan? Itu cukup? Mungkin itu aja, Pak. Oke. Aida, pada pendapat Aida? Kalau menurut Unta ini adalah gambaran dari suatu kolam tanah yang mana posisi satunya lebih tinggi dan satunya lebih rendah, agar ketika pengurasan air bisa menuju posisi yang lebih rendah dan keluar dari pembuangan. Itu sih, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Kalau dilihat ya, ini kan sepertinya adalah sebuah kolam ya, tampak dari samping, begitu kan? Ya, sebenarnya gambar ini itu menunjukkan suatu konstruksi sebuah kolam yang ideal ya, di mana di situ ada tanggulnya, dibuat mereng ya kan. Mungkin kalian kan sudah pernah dapat, entah mungkin di dasar-dasar budidaya atau mungkin juga di pengantar ilmu perikanan ya, bahwa kolam itu tanggulnya kalau bisa mereng agar menghindari dia itu longsor ya kan. Takutnya kan dia rentan longsor, lalu tanah dasarnya dibuat agak miring dengan harapan saat pengurasan air itu dia jauh lebih mudah ya. Lalu ada di situ pipa yang warna hitam ini ya. Ini adalah pipa inlet atau pipa pemasukan air, dan di bawahnya adalah pengeluaran air. Nah, jadi kalau dari gambar ini sebenarnya menunjukkan suatu konstruksi kolam yang baik tadi ya. Cuma ya, suatu kolam yang baik itu kan harus ditunjang dengan metode pengelolaan yang baik juga. Ibaratkan kita tuh kalau makanan ya kan, jangan cuma bagus dari segi tampilan ya kan. Misalkan kita lihat makanan, wah kelihatannya enak katanya kan, tapi ternyata setelah dirasa rasanya masam atau kurang enak ya. Harapannya begitu juga dengan wadah budidaya, konstruksinya ya, sarana prasarananya itu sudah bagus dan ditunjang juga dengan metode pengelolaan yang tepat. Nah, metode pengelolaan itu yang ingin kita bahas, gimana sih caranya agar pengelolaannya itu bisa maksimal sehingga nanti hasil produksi yang didapatkan itu juga bisa jauh lebih maksimal ya. Nah, ini kira-kira metode pengelolaan secara umum ya. Artinya dengan adanya sarana prasarana konstruksi kolam yang bagus tadi, harapannya ditunjang dengan metode pengelolaan yang tepat di sini, itu mampu menghasilkan produksi yang tinggi nanti ke depannya ya. Nah, di mana yang pertama mungkin di sini adalah terkait dengan pengeringan kolam ya. Mungkin pengeringan kolam kalian juga sering dengar ya, di mana tujuannya adalah selain untuk membersihkan dari sisa
kegiatan budidaya sebelumnya, ya, melepaskan gas-gas beracun, ya kan. Jadi harapannya kolam itu kalau mau dipakai dia itu kembali bersih, ya kan, karena kan apalagi kalau kolam itu habis dipakai untuk kegiatan sebelumnya, ya, biasanya dia itu rentan mengalami yang namanya penurunan kualitas, ya, entah mungkin nanti di bawahnya itu banyak lumpur, ya, banyak kotoran, atau dasar kolamnya itu sudah nggak beraturan lagi, ya. Jadi perlu dilakukan pengeringan dengan harapan membuang sisa-sisa kotoran, ya, dan juga untuk melepaskan gas-gas beracun, gas-gas berbahaya sisa dari kegiatan sebelumnya. Ya, lamanya kapan? Lamanya berapa lama kira-kira? Ini otomatis sebenarnya tergantung, ya, karena pengeringan kan biasanya kita mengandalkan matahari, jadi pengeringan itu tergantung dari intensitas cahaya matahari. Namun biasanya kita itu mengeringkan kolam sampai yang umum itu adalah saat dasarnya mulai kelihatan retak, ya. Lalu setelah itu apa kira-kira? Adalah pembajakan tanah, atau mungkin kita bilang adalah pembalikan tanah, ya. Tujuannya ya sama hampir dengan untuk melepaskan gas beracun tadi, ya, agar yang ada di bawah itu benar-benar bisa keluar. Dan selain itu, saat kita melakukan pembalikan, kita juga bisa memperbaiki kembali struktur dasar kolam, ya kan. Artinya mungkin struktur dasar kolam kan yang bagus tadi harusnya mereng ke arah pintu pengeluaran, begitu kan. Lalu mungkin ada dibuat agak mereng ke tengah, diarah ke malir, ya. Sehingga harapannya nanti saat kita selesai proses budidaya, ya, kita itu kalau mau mengeringkan itu juga jauh lebih mudah, ya. Jadi karena kan yang namanya bekas dipakai mungkin berapa bulan habis dipakai untuk kegiatan budidaya, itu kondisinya mungkin nggak sama dengan awal saat kita persiapan. Jadi alangkah baiknya kita melakukan pembalikan tanah tadi, selain untuk melepas gas-gas berbahaya tadi, juga untuk memperbaiki kembali struktur dasar kolam tadi. Lalu dilakukan pengapuran. Nah, mungkin, ya, kalian taunya umum fungsi pengapuran adalah untuk menstabilkan pH, ya kan, menaikkan pH. Namun sebenarnya pengapuran ini memiliki fungsi-fungsi lain, ya. Artinya sebenarnya pengapuran itu punya banyak manfaat, ya. Nanti akan kita bahas sebenarnya apa sih fungsi-fungsi lain dari pengapuran, ya. Seberapa penting dia kira-kira dalam menjaga tingkat kesuburan atau lingkungan dalam wadah budidaya tadi. Pemupukan yang jelas, ya, untuk menumbuhkan pakan alami, sehingga harapannya nanti di dalam kolam itu banyak makanan alami untuk budidaya ikan ke depannya. Lalu kunci kesuksesan budidaya itu adalah di mana lingkungan, ya, lingkungan yang sehat, sarapras yang mendukung itu tadi, ditambah ditunjang lagi dengan pakan yang bagus, ya, yang berkualitas. Jadi itu adalah merupakan kunci kesuksesan budidaya. Lingkungannya bagus, ditunjang lagi oleh pakannya yang memang bagus juga, sehingga harusnya ya sejalan, ya, hasil produksinya juga harusnya maksimal. Cuma kadang, ya, bagi yang kurang melakukan pengelolaan itu bisa terjadi yang seperti ini, ya, terjadi penumpukan lumpur di dasar kolam sebagai, ya, akibat dari akumulasi pakan yang tidak termakan, ditambah lagi oleh feses ikannya, belum lagi ditambah organisme yang mati, ditambah lagi oleh erosi tanah maupun jasad-jasad renik. Jadi di dasar itu terjadi banyak penumpukan lumpur seperti ini, ya, apalagi kalau orangnya mengasih pakannya ya asal lempar saja, ya. Ya otomatis kalau hal itu terus dilakukan, ya, takutnya terjadi penurunan kualitas dari wadah budidaya yang digunakan, ya. Lama-kelamaan takutnya akan mengganggu kehidupan ikannya, artinya lingkungannya tadi kan jadi tidak sehat. Nah, kalau lingkungannya jadi tidak sehat, takutnya walaupun pakan yang digunakan berkualitas, hasilnya tetap tidak akan maksimal. Jadi penting, ya, bukan cuma pakannya yang bagus, sarprasnya yang bagus, kolam konstruksinya tadi ya bagus sudah, tapi pengelolaannya juga penting, ya. Nah, mungkin di sini Bapak pengen minta pendapat, ya, terkait dengan lalu kira-kira bagaimana cara menjaga jumlah kadar lumpur kolam tadi. Lumpur kolam tadi kan mungkin kalau dibiarkan akan mengganggu, ya. Nah, kira-kira
kalian punya kiat apa sih ya? Menurut kalian gimana sih cara menjaga jumlah kadar lumpur? Ini Bapak ada siapkan link ya. Ini tolong diisi. Nanti kalian akan masuk ke ini, linknya Bapak copy, Bapak kirim lewat chat ya. Jadi nanti silahkan diisi. Kira-kira menurut kalian apa sih yang bisa dilakukan untuk menjaga jumlah kadar lumpur kolam? Nah, ya, udah muncul. Dibersihkan ya. Ini satu orang masuk mana, yang lain mana nih? Satu orang berhasil ngisi nih. Dibersihkan katanya, diberi pengapuran. Artinya kalau mau nggak usah, misalkan kalau punya 2 pendapat cukup 2, kalau 1 ya 1 ya. Tapi kalau karena menjaga ya harusnya mungkin banyak beberapa yang bisa dilakukan. Yang menurut kalian aja kira-kira apa ya? Bagaimana kira-kira cara menjaga jumlah kadar lumpur kolam agar sekiranya tadi lingkungan ya dari kolam tadi itu tetap optimal untuk kegiatan budidaya? Dibersihkan, dibuang, mungkin dibuang lumpurnya maksudnya ya. Oke, ada lagi 2 masuk. Dibersihkan, dibuang, dikuras, menjaga DO, diberi pengapuran, pakan, dijaga. Oke. Dan lagi 3 orang masuk. Dibersihkan, dibuang, dikuras, ya. Nah, jadi mungkin bisa kita ambil poin utamanya di sini ya. Berarti dibersihkan lah ya. Diberi pengapuran, kapur. Oke, jawaban dianggap sama ya. Pengapuran, diberi kapur, pengangkatan kapur mungkin tidak sama dengan dibersihkan, airnya dikuras. Nah, dibersihkan ini paling besar, berarti banyak yang menjawab dibersihkan. Berarti artinya sebagian besar punya pendapat yang sama bahwa itu dibersihkan. Nah, oke. Mungkin cukup dulu untuk yang di sini ya. Berarti kita ambil jawaban umumnya dibersihkan, walaupun sebenarnya banyak barang. Jadi tapi kita ambil misalkan 3 di sini ya. Bersihkan, lalu pengapuran, dikeringkan tadi ya, pakan tidak. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke slide lagi. Nah, jadi ini tadi kan gimana cara agar menjaga tadi ya, menjaga kondisi lumpur yang ada di kolam tadi. Nah, jadi ada yang bilang pakan tadi. Ya, artinya kalau bisa pemberian pakannya itu yang sesuai feeding program, baik itu feeding rate-nya maupun frekuensinya. Ya kan? Artinya harapannya kita tuh tidak mengasih pakan berlebih, karena pakan berlebih tadi kan sudah disebutkan di slide sebelumnya menjadi salah satu faktor penentu utama dari tertumpuknya bahan organik yang menjadi lumpur dasar tadi. Ya. Jadi harapannya kalau bisa input budidaya itu tidak berlebihan, karena kalau input budidaya yang berlebihan dan juga pemberian pakan itu juga terlalu berlebihan, itu bukan cuma merugikan lingkungannya, tetapi kita juga yang rugi, ya kan? Karena kita dianggap membuang-buang sesuatu yang membuang-buang duit, membuang uang di situ kan. Artinya ikan yang nggak makan, terus kenapa harus dikasih berlebih? Makanya input budidaya kalau bisa jangan berlebihan. Pakannya kalau bisa harus ada feeding programnya, baik itu dari segi feeding rate, misalkan menggunakan berapa persen, dan juga frekuensinya berapa. Karena seperti ini kan, anggap aja gini, kita misalkan dijatah makan 3 kali sehari, misalkan. Makannya itu adalah sapiring, misalkan sekali makan. Tiba-tiba, ya, anggap ini kegiatan budidaya, kalian suruh ikannya makan cuma 2 kali sehari, misalkan. Pagi dengan siang. Malam misalkan mau ada kegiatan katanya. Jadi karena memang jatahnya sudah adalah 3 piring misalkan, lalu kalian mengakalinya karena malam gak ngasih, paginya kalian kasih 1,5 piring, ya, siangnya 1,5 piring biar pas 3 piring katanya. Tapi malam gak usah katanya. Nah, kita aja kalau misalkan sudah kekenyangan, ya kan, otomatis gak bisa lagi menghabiskan. Sama dengan ikan, dia makan sepiring yang memang jatahnya saja memang sudah penuh, dia anggap sudah perutnya.
lalu yang setengahnya lagi ya itu otomatis nggak akan termakan, ya. Itu kalau dibiarkan, bayangkan kalau selama kalian berapa bulan ya, selama satu siklus produksi, berapa banyak pakan yang terbuang, ya. Kualitas lingkungan jadi buruk, belum lagi itu menambah biaya produksi, karena kan sudah sering disampaikan juga bahwa dalam kegiatan budidaya 60% bahkan lebih ya biaya produksi itu dari pakan. Jadi kalau memang bisa dimaksimalkan ya, bisa dimanajemen dengan baik ya, kenapa enggak? Selain kita bisa menjaga kualitas lingkungannya tetap bagus, kita juga bisa menghemat pengeluaran, ya kan? Jadi otomatis nanti ujung-ujungnya pasti pendapatan atau keuntungan yang dapat juga jauh lebih besar, ya. Nah ini tadi ya, 3 tadi: menimbulkan pakan yang tidak termakan, pengontrolan feeding program, pembuangan segera sisa pakan. Oke, ya, jawaban dari membersihkan tadi, ya kan? Nah, jadi kalau ada itu kalau bisa segera dibuang, ya. Jangan sampai dia menjadi tertumpuk lagi, akhirnya terdasar yang akhirnya akan mempengaruhi atau menurunkan kualitas lingkungan tadi. Mempertahankan limbah tetap tersuspensi. Di sini bukan tersedimentasi. Tersuspensi itu artinya dia itu masih di air. Kalau tersedimentasi itu kan dia berada di dasar. Ya, gimana caranya? Nah, ini makanya adanya alat yang dinamakan dengan kincir air. Biasanya ini kalau untuk tambak ya kan, atau satu kolam yang agak besar. Nah, jadi kan dengan adanya kincir air tadi itu berguna untuk mengaduk. Jadi harapannya limbah itu tetap berada dalam kondisi tersuspensi, dia nggak mengendap di dasar. Jadi saat terjadi pergantian air, karena kan air masuk dan air keluar kan, ada pintu pemasukan dan air keluar. Nah, jadi harapannya air yang masuk lalu keluar tadi itu juga membawa limbah tadi juga ikut keluar, ya. Lalu penggunaan probiotik ya, ini juga secara umum. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang bisa digunakan, bisa diterapkan agar menjaga kondisi lingkungan dari budidaya itu tetap terjaga, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa kira-kira? Nah, kalau terkait kesimpulan dari topik kita hari ini, jadi setelah kita bahas tadi, ya, pengelolaan itu untuk menyuburkan tanah dasar atau kolam tadi, ya ada beberapa metode ya, mulai dari pengeringan, pembalikan atau pembajakan tanah tadi ya, lalu pengapuran pemupukan, sampai dengan teknik pengisian air yang secara bertahap tadi, ya. Akan lebih baik lagi jika metode tadi itu bisa ditunjang dengan sarana prasarana, konstruksi kolam yang bagus tadi, dan juga manajemen dalam pemberian pakan yang bagus juga. Dengan begitu kan harapannya inputnya bagus ya kan, sarana prasarana bagus, pengelolaannya bagus, sehingga seharusnya keuntungan yang didapat atau seharusnya nanti kegiatan budidaya itu bisa berlangsung secara optimal. Jadi seharusnya keuntungan juga bisa didapatkan maksimal, ya. Lalu yang kedua tadi terkait dengan pengelolaan, bagaimana agar menjaga kondisinya tetap subur, ya. Kita perlu tadi memantau kondisinya tadi. Jangan sampai terjadi penumpukan limbah tadi yang bisa saja berakibat kepada penurunan daya dukung lingkungan yang akhirnya membuat kondisi tidak nyaman bagi ikannya, sehingga membuat dia nanti jadi malas makan, tubuhnya jadi terganggu. Walaupun kita menggunakan pakannya sudah bagus misalkan, lalu misalkan sarana prasarannya sebenarnya sudah bagus, namun karena manajemennya yang kurang bagus, sehingga akhirnya ya ikannya tetap nggak merasa tidak nyaman hidup di situ. Jadi akhirnya ya tetap akan berpengaruh, lalu akhirnya malah membuat nantinya tingkat produksinya menjadi kurang, ya. Demikian PDD UKTPT saya di bidang pengajaran. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.